Coba Bapak perhatikan, orang kafir jadi berani saat ini, orang kafir beringas hari-hari ini, bahkan mereka berani memproklamirkan mereka paling benar, padahal kita yang mayoritas. Pertanyaannya sekarang, bagaimana masa depan Islam ke depan? Sementara ulama-ulama kita ini tiara. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu sehat ya, dan umur panjang diberkati Tuhan. Sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Bapak perhatikan, orang kafir jadi berani saat ini, orang kafir beringas hari-hari ini, bahkan mereka berani memproklamirkan mereka paling benar, padahal kita yang mayoritas. Pertanyaannya sekarang, bagaimana masa depan Islam ke depan? Sementara ulama-ulama kita ini tiara. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata agama yang harus dibela itu berarti Tuhannya lemah. Agama yang harus dibela mati-matian itu artinya Tuhannya sangat lemah. Kalau saya mengatakan bahwa agama yang harus dibela-bela mati-matian itu, yang harus dibela-bela, berarti Tuhannya lemah. Kalau saya mengatakan seperti itu, siapa yang bisa bantah coba? Apa coba yang dibela kalau Tuhannya nggak lemah? Ya kan? Kalau kita membela agama itu, membela kepercayaan itu, berarti kita membela mati-matian. Membela seperti orang gila gitu. Beringas gitu, emosi. Membela mati-matian. Itu artinya Tuhan kita itu sangat lemah. Tuhan kan maha kuasa. Kenapa harus dibela coba? Tuhan kan maha kuasa kan? Lalu kenapa kita harus membela Tuhan? Biarkan dia membela dirinya sendiri. Kalau saya mengatakan agama yang harus dibela-bela mati-matian itu adalah Tuhannya lemah, agamanya lemah. Siapa yang bisa bantah coba? Coba kasih dalil, kasih data yang akurat. Kalau datanya lebih akurat yang Anda sampaikan, saya akan mengikuti Anda. Saya akan mempin komentar Anda. Mungkin dari sahabat yang nonton video ini ada yang berkomentar misalnya, atau berpendapat atau membantah misalnya, ya itu kan bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan. Pret, pengorbanan apaan? Emang ada Tuhan yang menyuruh umatnya harus berkorban mati-matian untuk dia? Justru itu menyalahi Tuhan itu sendiri. Itu mencoreng nama baik Tuhan itu sendiri. Kenapa? Kalau Tuhan itu harus kita berkorban, berarti Tuhan itu bukan maha baik dong. Justru itu kalimat yang salah. Kita harus berkorban sama Tuhan. Tuhan yang mana menyuruh umatnya berkorban sampai perang-perangan gitu, sampai mati-matian, sampai seperti orang gila gitu, membela agamanya gitu mati-matian. Tuhan yang mana seperti itu? Nggak ada, itu nggak ada. Itu Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Jadi selama ini kita sudah keliru ya masalah konsep ketuhanan itu sudah keliru ya. Tidak ada Tuhan yang menyuruh umatnya berkorban mati-matian. Nggak ada. Tuhan itu maha baik. Kalau ada Tuhan yang menyuruh seperti itu bukan Tuhan. Itu adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Tuhan itu maha baik, maha bijaksana, maha kuasa. Kalau dia punya kuasa yang gede banget, ngapain kita harus bantu-bantu dia? Hanya Tuhan yang lemah yang harus dibantu-bantu. Hanya orang yang lemah yang harus dibantu-bantu. Itu kan dasarnya. Itu kan logikanya kan. Mungkin antara sahabat yang nonton video ini nanti berpendapat, oh, kamu memikirkan Tuhan itu berdasarkan logika. Nah terus, berdasarkan apa? Masa kita berdasarkan dongeng gitu? Memikirkan Tuhan berdasarkan dongeng gitu, nggak masuk akal. Justru itu yang bikin kita keblinger. Itu yang bikin kita dalam beragama itu seperti orang kesurupan. Mohon maaf ya, saya agak keras ngomongnya, mohon maaf. Karena ketika orang tidak bisa dinasehati lagi, tidak bisa dikasih kata-kata lagi, harus disiram. Disiram dengan kata-kata apa, kata-kata seperti ini. Kalau saya melihat ya,
jujur ya dari hati saya yang paling dalam, kita warga Konoha itu sudah tidak waras lagi dalam beragama. Apaan Tuhan harus dibela-bela? Diri kita loh yang harus dibela. Kita harus berlomba-lomba membela kebaikan. Harusnya seperti itu, bukan membela Tuhan. Apaan membela Tuhan? Diri kita yang kita bela. Berikan yang terbaik kepada orang lain. Jadi ini sangat penting ya. Saya sering mengamati ya warga Konoha dalam beragama itu ya. Sangat susah membedakan mana ibadah yang sebenarnya, mana ibadah yang ritual. Jadi gini, kita itu berpikir bahwa ritual-ritual atau seremonial dalam beragama itu seperti melakukan gerakan-gerakan gitu, katanya menyembah Tuhan, itu adalah ibadah yang sebenarnya dalam pikiran mindset orang Konoha. Tapi kalau kita jeli lagi, kita perhatikan lagi, kita berpikir secara rasional, sebenarnya itu bukan ibadah yang sebenarnya, bukan. Itu hanya ritual-ritual. Jadi ibadah itu kan ada dua ya. Ada ibadah yang sebenarnya, esensi ibadah yang sebenarnya, dan ada yang ritual-ritual. Jadi yang kita lakukan sehari-hari itu biasanya yang ritual-ritual, gerakan-gerakan seperti ini, berharap masuk surga gitu. Padahal surga itu kan masih dipertanyakan, belum pasti kan. Melakukan gerakan-gerakan ini 10 kali nanti masuk surga, itu kan ritual-ritual ya. Nah, yang jarang kita pelajari itu, yang jarang kita pahami itu adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi daripada ibadah itu sendiri? Esensi daripada ibadah itu sendiri adalah dengan membuang sampah tidak sembarangan. Itu bagian daripada ibadah. Membuang sampah ke tong sampah itu bagian daripada ibadah. Itu jauh lebih penting daripada menggunakan ritual-ritual ibadah, gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Berharap kita masuk surga hanya melakukan gerakan-gerakan. No. Kalian pikir Tuhan itu bodoh gitu? Tuhan itu maha bijaksana. Jadi menurut saya lebih bermanfaat ibadah membuang sampah pada tempatnya daripada hanya melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh itu. Melakukan ritual-ritual seperti ini 20 kali nanti masuk surga. Apaan? Udah kayak penjudi aja kan, kayak gitu tuh. Udah kita berjudi sama Tuhan itu kayak gitu mah. Melakukan ritual gerakan-gerakan seperti ini masuk surga. Masuk surga apaan? Surga juga masih dipertanyakan, masih 50-50 ya kan. Belum ada manusia yang meninggal miliaran di dunia ini semenjak dunia ini ada, balik dari surga ke dunia memberikan kesaksian, oh ternyata surga itu ada. Yang dikatakan oleh pemuka agama itu ada. Gak ada, no, gak ada. Adapun surga itu kan katanya, kalimat katanya yang disucikan, kalimat katanya yang dituliskan. Jadi berawal dari katanya, lalu dituliskan, disucikan. Jadi gak bisa ditelan bulat-bulat. Kalimat katanya ini disucikan. Lalu apa ibadah yang sebenarnya itu? Ibadah yang sebenarnya itu lebih baik kita membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Karena itu jauh lebih bermanfaat. Menjaga alam, menjaga kebersihan. Kebersihan akan bagian dari iman ya. Jadi saya melihat ya di Konoha ya, orang melakukan gerakan ritual ibadah, tapi mohon maaf ya, tempat ibadahnya kotor, tempat belajarnya kotor. Sudah belajar tentang kebersihan, bab-bab kebersihan banyak banget, tapi tempat belajarnya kotor, sampah berserakan di mana-mana. Munafik kan? Percuma kan, sia-sia kan kalau tempat belajar kita kotor tapi kita belajar tentang kebersihan. Apaan kayak gitu beragama? Kampungan tahu kayak gitu beragama. Lalu ibadah, esensi ibadah yang selanjutnya apa? Dengan tidak mempertanyakan keimanan seseorang, dengan tidak mempertanyakan agama seseorang, dengan tidak mau ngurusi privasi agama orang lain, itu adalah bagian daripada ibadah. Toleransi. Jadi di Konoha itu ya, saya sangat sering melihat orang itu terlalu kepo dengan agama orang lain. Terlalu berlebihan dengan orang lain, mengurusi agama orang lain. Jadi ini adalah bagian daripada ibadah juga. Dengan tidak bertanya akan keimanan orang lain, itu juga bagian daripada ibadah. Tidak mengurusi agama lain, itu adalah ibadah yang sebenarnya. Dan ini yang jarang kita diajari. Selama ini kan diajari kita, ibadah itu kan ritual-ritual, melakukan gerakan yang berulang-ulang. Dan itu berharap kita masuk surga. No. Itu bukan jaminan. Kita punya otak ya, coba berpikir secara rasional deh. Karena selama ini otak kita kan udah disusupi ya.
Jadi yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada filsafat teologis, artinya filsafat tentang konsep ketuhanan. Jadi siapa yang bisa membongkar ini semua? Orang filsafat, orang-orang yang mengerti filsafat. Konsep ketuhanan itu di Konoha itu saya melihat sudah keblinger gitu. Kita bela mati-matian agama. Katanya itu membela Tuhan. Tuhan yang mana? Ya kan? Tuhan itu kan ada dua. Tuhan yang kita ciptakan sendiri atau Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau saya perhatikan, Tuhan yang disembah oleh warga Konoha itu adalah Tuhan yang diciptakan sendiri. Gak ada Tuhan yang lemah. Ngapain kita mati-matian membela agama? Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton videonya tadi. Saya sangat setuju dengan logika daripada seorang pemuda muslim tadi, yang hampir-hampir mirip dengan seorang Rocky Gerung yang mau saya sampaikan kepada kita. Sama halnya seperti yang sering terjadi seperti yang kita ketahui. Banyak dari oknum-oknum dari agama seberang yang mengganggu umat Kristen beribadah, seperti menutup gereja, seperti melarang orang Kristen beribadah di gereja, berdoa di rumahnya. Dan ini sering sekali terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena untuk membela iman ataupun agama mereka itu pemikiran yang salah, seperti yang ditanggapi oleh seorang pria muslim tadi. Artinya engkau punya Tuhan yang engkau ciptakan sendiri. Nah, kalaulah kita mau menyatakan agama kita itu benar di hadapan khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak perlu dengan cara kita menjelekkan dan mengganggu agama orang lain. Itu tidak sah. Sama seperti yang disampaikan oleh almarhum Buya Syakur. Saya punya istri, ya, istri saya cantik, ya. Untuk menyatakan istri saya cantik, saya tidak perlu menjelek-jelekkan istri orang lain dengan mengatakan istri orang lain itu jelek. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tunjukkan kalau memang agama kita itu adalah benar dan agama kita itu berasal dari Tuhan dan dirahmati oleh Tuhan. Maka tunjukkan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Disitulah dunia akan menilai seperti apa kita, seperti apa agama kita, dan seperti apa Tuhan yang kita sembah. Inilah yang perlu kita lakukan. Apalagi kita melihat media sekarang sudah semakin canggih. Orang-orang tidak lagi bodoh seperti yang kita kira. Sudah semakin pintar, pasti tahu menilai mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, dan mana yang sempurna. Pasti diketahui oleh dunia di zaman media yang tidak tersembunyi sekarang ini, baik di Indonesia ini. Karena kita tahu di Indonesia ini bukan hanya ada satu agama, tetapi beragam-ragam agama. Nah teman-teman, kiranya itulah video yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberkati dan menambah pengetahuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.